فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. yang menyebutkan tentang Al-Mahdi, hadis sahih. Di dalamnya disebutkan tentang Al-Mahdi. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati," akan keluar di akhir umatku, berarti di akhir zaman. Kalau di awal-awal berarti tidak, ya. Kalau dulu-dulu ada yang ngaku Al-Mahdi, tidak. Dulu itu ada, kayaknya abad ketigaan Hijriah. Keturunan Rasulullah SAW, namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah. Kemudian ada tanda syamah, ada tanda kayak toh atau kayak tai lalat besar, ya. Sehingga orang tuanya, ibunya menyangka bahwa dialah Al-Mahdi yang dijanjikan. Ternyata bukan. Ini artinya itu ada yang seperti itu. Tapi memang munculnya juga masih di awal-awal. Padahal Al-Mahdi itu muncul di akhir zaman. Cuma siapapun kan tidak tahu akhir zaman itu sampai kapan itu. Nah, yakhruju fi akhiri ummatil mahdi yasqihillahu al-ghaitha wa tukhrijul arda atau wa takhrujul ardu nabataha. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan di masanya, menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, biji-bijian, buah-buahan di masanya. Wa yu'til mala sihahan. Kemudian beliau akan membagi-bagikan harta dengan sama rata. Wa taksurul masyiyah. Binatang ternak akan menjadi banyak, ya, berkembang biak secara luar biasa. Wa ta'dhumul ummah. Kemudian umat manusia juga akan berkembang biak secara luar biasa, ya. Setelah sebelumnya banyak sekali yang meninggal karena perang dan kelaparan dan juga penyakit, wabah. Ya'ishu sab'an aw thamanian, yakni hijajan. Beliau akan hidup, ya, sejak kemunculannya selama 8 tahun atau 7 tahun atau riwayat lain nanti sampai 9 tahun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kedua, Al-Mahdiyu minna ahlul bait, ya. Al-Mahdi itu dariku, dari keluarga Rasulullah SAW. Ahlul bait, ahlul baitnya Rasulullah SAW. Yuslihuhu fil lailah, Allah akan mengislah Al-Mahdi ini dalam satu malam. Mengislah ini maknanya disebutkan oleh Ibnu Katsir, ay yatubu alaihi wa yuwaffiquh, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apakah berarti Al-Mahdi itu dulunya ahlu maksiat? Bukan seperti itu. Tapi namanya orang pasti punya dosa, ya. Dosa-dosa kecil bisa jadi ada semua orang, tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kemudian akan diberi taufik untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Diberi ilham-ilham, ya, petunjuk-petunjuk bagaimana dia akan mengkomandoi, ya, kaum muslimin untuk kemenangan demi kemenangan dan kesulitan-kesulitan tentunya yang akan dialami di masa-masa awalnya. Ya, wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da an lam yakun kadzalik. Ya. Sebelumnya sudah bisa jadi sudah punya
skill, punya pengetahuan, punya ilmu-ilmu yang cukup luas ya, tetapi akan dimantapkan lagi setelah pembayatannya, yaitu dengan diislah pada suatu malam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang lain dari Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minnal ladzi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Dari kami, dari keturunan Rasulullah SAW, ada orang yang Nabi Isa saja ya, Nabi itu sholat di belakangnya. Siapa lagi kalau bukan Al-Mahdi? Yang dimaksud di sini adalah Al-Mahdi, karena nanti saat Al-Mahdi ya sudah dikumandangkan iqamah, hendak sholat, kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat ini terjadi di Masjid Jami al-Umawi di Damaskus ya. Karena turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah di Masjid Jami al-Umawi di Menara Putih ya, di waktu subuh. Nanti ketemu dengan Al-Mahdi pada sholat subuh. Nah, pertemuan Al-Mahdi dengan Nabi Isa apakah di Masjid Jami al-Umawi di waktu subuh itu, atau di Masjid Palestina, Masjidil Aqsa ya. Ada riwayat yang menyebutkan di Masjidil Aqsa. Jadi saat Imam Mahdi hendak sholat subuh memimpin umat Islam, disitulah Nabi Isa alaihissalam datang, kemudian dipersilahkan untuk menjadi imam. Tetapi Nabi Isa tidak mau, karena ini adalah kehormatan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan minnalladzi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Di antara keturunanku ada orang yang menjadi imam sholat di belakangnya, yang jadi makmum diantaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ini saat Nabi Isa nanti diturunkan. Bagaimana menghubungkan antara ini tempat di Masjidil Aqsa atau di Masjid Jami al-Umawi? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan bahwa kalau turunnya Nabi Isa jelas di Masjid Jami al-Umawi, turunnya jelas. Tapi kejadian sholat ini di mana pertemuan pertama antara Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Mahdi alaihissalam? Ini ada yang mengatakan di Masjid Al-Aqsa. Jadi waktu Isya, Nabi Isa diturunkan, kemudian perjalanan antara Isya sampai subuh sudah ada di Masjidil Aqsa dan bertemu dengan Al-Mahdi di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dari hadis sahih saja riwayatnya itu di Masjid Jami al-Umawi, tapi kalau menambah ada riwayat lain menunjukkan di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhumul Mahdi ta'al salli bina. Nabi Isa alaihissalam turun, wa amiruhum al-Mahdi. Saat itu amir umat Islam, pemimpin umat Islam adalah Imam Mahdi, al-Mahdi. Ta'ala salli bina. Kemudian Imam Mahdi ngajak, mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, silahkan sholat bersama kami, Anda jadi imam gitu. Fayaqulu la. Nabi Isa menjawab tidak ya. Inna ba'dahum amirun bi ba'da takrimatallah li hadhil ummah ya. La, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din ya. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Takrimatallah li hadhil ummah, penghormatan Allah untuk umat ini ya. Jadi di situ pun Nabi Isa alaihissalam tidak maju sebagai imam, mempersilahkan Al-Mahdi yang menjadi imam. Wal hadisu fi sahih Muslim bilafat fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah. Rawahu Muslim. Ya, senada dengan riwayat tadi.
Ini beberapa hadis dan kita akan lihat lagi masih banyak hadis, nanti kita masukkan kepada ciri-ciri Al-Mahdi ya. Nanti ada hadis-hadis sahih tentang itu, kemudian kita gabungkan dengan beberapa riwayat-riwayat tentang ciri Al-Mahdi. Ya. Pertama, ya kita masuk pada ciri Al-Mahdi ya. Dari sisi nasab dan namanya. Ya. An Ummi Salamah qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdiyyu min itrati, ay min nasabi wa ahli baiti. Al-Mahdi min itrati. Al-Mahdi, Imam Mahdi, min dari itrati. Itrah artinya dari nasabku, dari ahli baitku. Tetapi makna itrah ini mempunyai kekhususan ya. Tidak semua ahlul bait itu disebut itrah. Kalau dimaknai secara khusus, itrah adalah ahlul bait terdekat ya. Ahlul bait terdekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang paling bertakwa, paling soleh, paling alim ya, diantara ahlul bait. Karena tidak semua ahlul bait baik juga kan, ada ahlul bait yang tidak baik ya, ada. Nah, itrah adalah ahlul bait yang khas ya, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW karena kesolehannya, karena keluasan ilmunya, karena ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah. Fatimah dengan Ali. Lahirlah Hasan dan Husain. Ya, cuma lahir dua ini, Hasan dan Husain. Nah, Al-Mahdi itu dari mana? Al-Mahdinya Syiah itu diklaim dari Husain. Al-Mahdinya Syiah, Al-Mahdi Al-Muntawar ya, kita kemarin sudah singgung tentang istilah Al-Muntawar. Itu istilah yang lebih familiar di kalangan Syiah ya, tetapi di kalangan Sunni pun ada yang menyebut dengan Al-Mahdi Al-Muntawar, dan itu enggak masalah insyaallah, karena ulama-ulama juga sebagian menyebut seperti itu. Itu kalau dari Syiah. Dan yang dari Syiah ini itu tidak benar ya, karena yang mereka yakini ya, Hasan al-Askari itu waktu kecil masuk dalam sirdab gua, kemudian nanti katanya mau keluar ya, pada akhir zaman. Sudah ditunggu-tunggu kehadirannya, maka disebut Al-Muntazar. Nah, ini jelas tidak benar. Tetapi Al-Mahdi itu ada. Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi akan muncul, dan kemunculan dan Al-Mahdi Al-Hakiki itu ya, sebagian besar ulama menyebut dia dari keturunan Hasan ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Mahdi akhir zaman akan keluar dari keturunan Hasan. Nah, ini kemarin saya singgung tentang kemiripan antara keturunan Nabi Muhammad SAW dengan keturunan Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim punya Ismail, punya Ishak, kemudian Nabi Muhammad punya Hasan, Husain. Nah, kemiripannya diantaranya nanti yang paling mempropagandakan ya, mempromosikan akan kehadiran Nabi terakhir, Nabi akhir zaman adalah keturunannya Ishak. Yang keturunannya Ishak, nanti akan ada Nabi terakhir. Nah, nanti kami akan perangi kalian bersama Nabi tersebut. Itu. Ternyata Nabi itu keluar bukan dari jalur Ishak, dari jalur siapa? Dari jalur Ismail. Ada betul Nabi, tapi keluarnya dari jalur Ismail alaihissalam. Nah, ini diantara kemiripan pada keturunan Rasulullah SAW, Hasan Husain kemarin kita sudah sebutkan ada beberapa kemiripan. Nah, diantaranya ini yang paling mempromosikan, mempropagandakan akan munculnya Al-Mahdi adalah orang-orang Syiah ya. Tetapi nanti Al-Mahdi yang sesungguhnya justru lahir dari keturunannya Hasan, bukan dari keturunannya
Husain. Wallahu a'lam. Kemudian di antara latifah, di antara hal yang kecil yang ditangkap oleh para ulama, kenapa dari keturunan Hasan? Ini adalah balasan bagi Imam Hasan radhiyallahu anhu. Balasan apa? Beliau, Imam Hasan itu rela melepaskan kekhilafahan demi persatuan umat. Ya, beliau yang lebih berhak atas kekhilafahan daripada Muawiyah jelas. Ya, tapi demi maslahat persatuan umat, beliau lepaskan kekhilafahan itu, kemudian disatukan ke Muawiyah. Nah, kelapang dadaan Imam Hasan ini, kemudian, nah ini diantara latifah tadi yang disebutkan, Allah akan memberikan balasan di antara keturunannya nanti akan menjadi imam besar, yaitu Al-Mahdi dari jalur nasab beliau. Wallahu a'lam bishawab. Dan Al-Mahdi ini nanti akan menjadi penguasa dunia, dia akan menjadi semacam rajanya, ya, dan juga menjadi ulamanya. Jadi seperti Nabi Sulaiman sebagai seorang raja juga seorang nabi. Nah, nanti dari keturunan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, Al-Mahdi itu seperti raja dan seperti nabi, tapi kan tidak ada nabi, adanya wali, ya, waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari itrah dari keturunannya Fatimah. Ya, hadis tadi disahihkan oleh Syekh Albani juga. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Ya. Kemudian hadis yang lain an Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Ya. Bumi ini tidak akan hancur, bumi ini masih utuh, sehingga ada seorang laki-laki yang akan menguasai Arab, ya. Dan tidak hanya Arab, nanti menguasai dunia, tapi awalnya yang dikuasai, yang ditaklukkan adalah Arab dulu, ya, bangsa Arab dulu. Itu nanti peristiwa-peristiwa penaklukan Al-Mahdi itu yang pertama ditaklukkan adalah Arab sendiri. Loh, kok Arab? Berarti ada pertanyaan di situ, ya. Loh, Arab kan Muslim. Nah, ini masalah, ya. Nah, itu nanti bisa digali, ya, kenapa, ya. Nah, sehingga hadis ini, ya, kita kembali pada hadis ini, sehingga Arab itu akan dikuasai oleh seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahli baitku. Inilah Al-Mahdi. Yuwati usmuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Namanya sama dengan namaku. Nanti riwayat lain mengatakan yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti namanya Muhammad, bapaknya siapa? Abdullah, berarti Muhammad bin Abdullah. Nah, ini harus, ya, namanya Muhammad atau Ahmad, bapaknya namanya Abdullah bin Abdullah. Bahkan bisa jadi, ya, bisa jadi nama ibunya seperti nama ibu Nabi. Siapa? Aminah, bisa jadi, ya. Bisa jadi, ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan dari jalur Hasan, bisa jadi dari jalur Hasan bapaknya, nanti ibunya dari jalur Husain. Bisa jadi seperti itu. Ada tidak orang seperti ini? Imam Bakir itu menggabungkan nasab dari Hasan Husain, ya. Ibunya dari jalur Hasan, bapaknya dari jalur Husain. Itu Imam Bakir, ya. Ada lagi tidak nanti yang menggabungkan? Wallahu alam, ya. Ada orang yang nasabnya itu terkumpul, ya, ada orang yang nasabnya itu terkumpul antara Hasan dan Husain. Bapaknya dari jalur Hasan, ibunya dari jalur Husain. Ada, ya, orangnya ada. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi kalau disebut di sini bapaknya namanya sama dengan nama bapaknya Rasulullah SAW, namanya sama dengan nama Rasulullah SAW,
Nah, kalau kemudian dari jalur Hasan itu disebutkan, apakah juga ada dari jalur Husain? Ada yang mengatakan nanti bisa jadi terjadi, ya. Tapi nasab ayahnya jelas dari jalur Hasan. Ya. Kemudian bisa jadi juga ibunya sama seperti nama ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sampai seperti ini kan lebih lengkap lagi. Ya. Kalau ada orang yang sampai seperti ini sifatnya lebih lengkap lagi. Tapi kalau tidak ada ya tidak menjadi ciri utama. Ciri utamanya adalah namanya Muhammad, nama bapaknya adalah Abdullah. Kemudian dari jalur Hasan. Wallahu a'lam. Ini dari sisi nasab dan nama. Ya, ciri Al-Mahdi dari sisi nasab dan nama. Ya. Di mana lahirnya, ya? Di mana lahirnya tidak ada riwayat, ya. Ada asar-asar di Mekah, ya. Lahirnya di Mekah tapi kemunculannya nanti bisa dari luar, tapi tetap harus masuk Mekah karena proses pembayatan itu ada di Mekah. Sekarang ciri secara fisik, ciri Al-Mahdi secara fisik disebutkan dalam hadis sahih an Abi Sa'idil Khudri qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdiyyu minni ajlal jabhah. Al-Mahdi itu dari aku, dari keturunan Rasulullah SAW, ciri fisiknya ajlal jabhah, batuknya, ya, jidatnya itu lebar kayak botak, ya. Ini ya, jidatnya itu lebar seperti botak. Inhisaru sya'ar an muqaddamati al-jabhah, itu jidatnya. Kemudian aknal anfi, akna hidungnya itu mancung, ya. Tapi tidak mancung banget, ya. Tidak mancung banget, ya. Kalau pesek itu adlaf, ya. Ya. Nah, kalau akna itu mancungnya tidak mancung banget, ya, mancung lah gitu. Kemudian nanti di tengahnya, di batang hidungnya itu ada lengkung. Di batang hidung ini ada lengkung. Lengkung itu bisa ke atas atau bisa ke dalam, ya, ada lengkungan. Kemudian di ujungnya ini itu lembut, ya, agak lancip lembut. Itu makna daripada aknal anfi. Wallahu a'lam bishawab. Ay anfuhu tawil raqiqun fi wasatihi hadab yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa dhulman yamliku sab'a sinin. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, dan akan berkuasa selama 7 tahun. Nah, tadi ada riwayat sampai 8 tahun atau 9 tahun. Wallahu a'lam. Ya. Ciri fisik yang lain, Ibnu Hajar mengatakan al-Mahdiyu wajhu kal kaukabid durri, ya. Imam Mahdi itu wajahnya tampan, wajahnya cerah, berseri-seri seperti kaukab durri, ya, seperti bintang apa namanya, bintang Suraya gitu, ya. Terang benderang gitu, ya, al-kaukab ad-durri. Intinya wajahnya terang, berseri-seri, orang yang melihatnya itu akan tertegun-tegun, ya, tetapi tidak setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa an Abi Sa'idil Khudri aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fi akhiriz zaman rajulun min itrati, akan hadir di akhir zaman seorang laki-laki dari keturunanku, syabun hasanul wajhi, seorang pemuda hasanul wajhi, yang wajahnya tampan, ajlal jabin aknal anfi, jidatnya lebar dan hidungnya mancung. Ini di sini ada hasanul wajhi,
wajahnya tampan. Kemudian disebutkan syabun. Syab, apakah Al-Mahdi muncul nanti dia masih anak muda, ya, syab umur 30-an, ya. Kalau pemuda itu ukuran kita di bawah 40 tahun ke bawah masih bisa disebut pemuda, ya. Nah, syab apakah muncul betul-betul masih muda atau sebenarnya sudah berumur tetapi masih tampak seperti muda. Umurnya sebenarnya sudah 50 tahun tapi secara fisik kelihatannya masih baru 40 tahun. Itu ada yang mengatakan seperti itu juga, ya. Jadi penampilannya seperti masih muda padahal secara umur sudah berumur. Wallahu a'lam, ya. Artinya kalau ada Al-Mahdi umurnya lewat dari 40 baru pembayatan, mungkin saja, ya. Mungkin saja, ya. Ada orang dibayat, oh ini Al-Mahdi umurnya berapa? 50 tahun misalkan. Oh itu nggak mungkin karena umurnya harus 40 tahun. Tidak, ya, tidak seperti itu. Bisa jadi umurnya lebih dari 40 tahun, mungkin sampai 50 tahun, ya, tetapi secara penampakan masih kelihatan muda, ya. Wallahu a'lam. Rawahu Hudzaifah bin Yaman ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi rajulun min waladi wajhuhu kal qamari durri. Al-Mahdi ini dari Abu Hudzaifah bin Yaman adalah seorang laki-laki dari keturunanku, wajahnya seperti bulan purnama, al-launu launu arabi wal jismu israili. Warnanya warna orang Arab, asli Arab, itu coklat terang, ya, coklat terang. Ada riwayat warna wajahnya itu putih kemerahan, ya, tapi ada riwayat mengatakan coklat terang, bukan coklat gelap, ya, tapi coklat terang. Wallahu a'lam. Wal jismu israili, kemudian badannya, postur tubuhnya itu seperti postur tubuh keturunan Ishak, Bani Israel. Maksudnya apa? Apa ya? Gagah gitu loh, gagah. Jadi tegap, ya, seperti itu. Kemudian kencang, ya, tidak yang cuma lemak itu, tapi berotot gitu, ya. Wallahu a'lam. Nah itu secara fisik. Kemudian kalau digabung-gabung berbagai atar itu banyak sekali, ya. Ini saya tanpa menyebutkan asarnya, tapi saya sebutkan saja ini lebih cepat, ya. Tadi dahinya lebar, ya, kemudian rambutnya itu agak kaku. Rambutnya bukan yang lembut, ya, tapi agak kaku. Kemudian rambutnya panjang nanti sampai pundak, sampai bahu. Kemudian hidungnya tadi, ya, mancung, mumbasatul qamah, ya, badannya tegap, launuhu launul arabi adam asmar, ya, warna tubuhnya, warna kulitnya seperti orang Arab asli, yaitu coklat terang. Wajahnya seperti bulan purnama tadi. Kemudian afraq atau ahraq aflajus sanaya, gigi serinya itu renggang, ya. Kemudian barokut sanaya, giginya itu putih mengkilap. Asjalul faidain, kemudian pahanya, ya, sampai disebut pahanya itu tidak dempet, ya, tapi ya, seperti ini gitu. Kemudian aridul faidain, ya, pahanya berisi, berotot, ya, marbu', ya, tidak tinggi banget, cangkung tidak, dan tidak pendek, sedang, ya. Kira-kira berapa tingginya, ya, sedangnya orang Arab, ya, mungkin 180, ya, mungkin sekitar itu, ya, 170, ya, gitu. Tidak terlihat cangkung dan tidak terlihat pendek. Darbun minarijal, ya, tidak gemuk dan tidak kurus, ya, gemuk tidak, kurus juga tidak. Ajna itu agak bungkuk dikit di bagian tengkuk, agak saja, ya, agak saja. Kemudian syabun asjad, ya, itu alisnya lengkung, ya. Kemudian ablaj, alisnya tidak dempet.
Kan ada yang alis ini sama ini dekat banget, itu enggak ya, seperti itu. Kemudian ghairul ainain, apa namanya, matanya itu cekung ya, makanya matanya ke dalam, ghairul ainain. Akhalul ainain, kemudian matanya, kelopak matanya seperti bercelak hitam ya, kelopak matanya hitam seperti bercelak ya. Kemudian masyasul mangkibain, kedua bahunya tidak begini tapi nah begini ya, wallahu alam ya, tidak begini ya, tapi begini ya, itu bahunya. Kemudian aridul ma bainahuma, antara bahu kanan kiri itu lebar ya. Kemudian wasi'us sadr, dadanya lebar. Fi wajhi atharun, di wajahnya ada bekas luka, entah bekas luka kena jatuh atau bekas luka cacar misalkan ya, ada bekas luka di wajahnya. Kemudian kathlul lihyah, jenggotnya lebat ya. Kemudian dusyamatain, mempunyai tanda di kulitnya ya, tanda satu di bahunya ya, kemudian nanti ada tanda lagi satu di pahanya. Jadi tanda itu kalau bahasa Jawa mungkin toh ya, semacam toh, atau bisa jadi semacam kayak andeng-andeng tapi besar ya, tai lalat yang besar gitu. Itu nanti ada di bagian bahunya dan ada di bagian pahanya ya. Dohmul batni mubaddah, kemudian perutnya besar tapi tidak buncit ya. Kemudian ada tai lalat khol di pipi kanan ya, di pipi kanannya ada tai lalatnya. Kemudian bicaranya kadang itu terputus, kadang kayak terbata-bata, bicaranya lancar tapi kadang ada terbata-bata. Ini orang yang memperhatikan bisa mengenali. Kemudian dari sisi pakaian, nanti pakaiannya adalah putih ya, berjubah atau bersurban putih, pakaiannya putih, pakaian yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu tanda secara fisik merangkum dari beberapa riwayat. Kalau riwayat-riwayat yang sahih yang jelas adalah jidatnya lebar, kemudian hidungnya mancung, wajahnya tampan ya. Nah, riwayat-riwayat yang lain yang tadi, kalau ada orang dengan berbagai ciri kok ada, itu kan lebih menguatkan lagi. Tapi sekiranya tidak terjadi, itu bukan tanda utama ya, wallahu alam. Berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bagaimana cara mengenali Al-Mahdi yang asli ya. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak yang ngaku-ngaku Al-Mahdi ya. Sebagaimana Dajjal juga sebelum muncul akan muncul Dajjal-Dajjal sebelumnya ya. Salasuna Dajjalun, 30 Dajjal ya, akan muncul. Nah, Al-Mahdi juga nanti sebelum Al-Mahdi yang asli muncul, banyak ya orang-orang mengaku Al-Mahdi. Dari Indonesia ada apa tidak? Dari Indonesia mungkin ada, dari Mesir, dari mana-mana ya, banyak ya, dari Irak ya, ada. Nah, tadi sampai bahkan keturunan Nabi pun ya, di abad ke-3 kalau nggak salah itu ada yang ini jangan-jangan Al-Mahdi, ternyata tidak, dan akhirnya beliau terbunuh ya, jadi bukan Al-Mahdi. Nah, termasuk yang kisah Juhaiman ya, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani itu juga sampai dibayar di Mekah ya, di Masjidil Haram itu, tapi menjadi peristiwa berdarah. Nah, itu contoh-contoh ada banyak orang-orang yang mengaku-ngaku Al-Mahdi. Saat ini di Yaman ada juga yang ngaku sebagai Al-Mahdi, di Yaman ada. Namanya siapa? Nasir Muhammad Al-Yamani ya, ada Nasir Muhammad Al-Yamani, itu pengikutnya besar juga ya. Itu mengatasnamakan dirinya sebagai Al-Mahdi, sudah dibayar tapi nanti nunggu akan ada pembayatan di Ka'bah katanya, wallahu alam ya. Nah, sehingga kita perlu
untuk mengenali mana Al-Mahdi Al-Haqiqi, mana Mahdi yang beneran, ya. Sehingga kita tidak salah mengikut. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini? Kalau kita tidak tahu, tadi sudah ciri-cirinya ya. Kalau kenal ciri-cirinya kan sudah bisa gambar ya, Al-Mahdi berarti seperti ini. Itu ciri-ciri fisik. Nama ya, nasab, fisik. Kan ada ciri-ciri lain sebenarnya. Ciri-ciri apa? Zaman, tanda zaman. Nah, tanda zaman ini sudah zaman Al-Mahdi apa belum? Ada tanda-tanda. Meskipun kita tidak bisa mengatakan ini sudah zamannya, ini belum zamannya, tapi tanda-tanda itu disebutkan. Artinya kalau ada orang muncul mengaku Al-Mahdi sementara tanda zamannya belum mendukung, meskipun mempunyai ciri secara fisik kemiripan dengan Al-Mahdi, kita tidak bisa percaya begitu saja karena secara tanda zaman belum terlihat. Nah, insya Allah tanda zaman akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Sekarang mungkin nggak cukup waktunya. Insya Allah itu. Apakah sudah layak ini Al-Mahdi keluar? Gitu. Ada tanda-tanda zamannya. Itu tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Nah, ini mengenali Al-Mahdi yang hakiki. Nah, tadi sudah secara nasab, secara fisik sudah, secara akhlaknya itu disebutkan yusbihuni huluqan wala yushbihuni khalqan, kata Rasulullah SAW, bahwa Al-Mahdi itu mirip denganku secara akhlaknya mirip sekali dengan Nabi SAW. Nabi itu akhlaknya apa? Kana hulukuhul Quran, akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Berarti Al-Mahdi itu harus ya betul-betul orang yang is the best lah secara akhlak. Karena disebutkan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada Al-Mahdi akhlaknya biasa-biasa saja, ya, pemarah, kurang perhatian lah misalnya. Nah, itu meskipun ngaku-ngaku Al-Mahdi dan mempunyai sifat-sifat mirip dengan Al-Mahdi, tidak bisa dipercaya. Nah, karena akhlaknya mirip dengan akhlaknya Rasulullah, meskipun secara fisik tidak mirip dengan Rasulullah. Rasulullah itu sangat-sangat tampan. Al-Mahdi itu ya tampan juga, tapi tidak seperti Rasulullah SAW. Nah, sehingga mengenali Al-Mahdi asli itu sangat penting ya, biar kita tidak tertipu, terkecoh ya. Kalau kita ikut sementara salah, ini bahaya. Kalau kita tidak ikut sementara dia adalah benar-benar Al-Mahdi, itu juga bahaya ya kan. Sehingga kita perlu mengenali ini. Nah, apa ciri-ciri Al-Mahdi Al-Haqiqi? Yang pertama, secara nasab ya, harus dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus jelas bahwa nasabnya memang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa keturunan Rasulullah itu akan ada ya. Hari ini ada, besok-besok ada, sampai Al-Mahdi itu muncul, dia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tidak putus keturunan Rasulullah itu. Ini jadi harus dari keturunan Rasulullah. Nah, dari anaknya Fatimah dengan Ali, dari jalur Hasan atau Husain ya, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan dari jalur Hasan itu. Nah, kemudian namanya tadi namanya Muhammad atau Ahmad, bisa jadi nama ayahnya Abdullah. Sudah masuk bisa? Kemudian pembayatannya nanti ya. Pembayatannya harus dilakukan di Makkah, di dalam Masjidil Haram, antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim ya, antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, harus di situ pembayatannya, di antara dua batu suci ya. Batu Maqam Ibrahim itu bukan sembarang batu, sebagaimana Hajar Aswad itu juga bukan sembarang batu. Hajar Aswad itu dari surga, dulu warnanya putih menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Sekiranya Hajar Aswad itu tidak disentuh oleh orang-orang yang bermaksiat, maka
orang yang menciumnya, menyentuhnya, kalau punya penyakit itu bisa jadi obat. Ya, itu ada asar menyebutkan seperti itu tentang hajar aswad. Ya, bukan batu sembarangan. Ya, prosesi pembayatan itu betul-betul sangat sakral. Ya, tempatnya sangat mulia di sisi Ka'bah dan di antara dua batu yang sangat mulia juga antara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Ya, kita jeda dengan mendengarkan azan terlebih dahulu. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Jadi pembayatan Al-Mahdi harus di Ka'bah ya. Antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Kalau dibayat di luar itu atau bahkan tidak dibayat ngaku-ngaku Al-Mahdi, jelas itu Al-Mahdi palsu. Nah, kemarin karena corona itu dipager ya. Ka'bahnya dipagar, termasuk Maqam Ibrahimnya dipagar. Sudah dibuka apa belum, Pak? Ya. Lihat live-nya masih ditutup apa enggak? Intinya karena corona kan dipagar itu ya kemarin. Padahal pembayatan itu harus diantara itu, ya, diantara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad, bukan di luarnya, bukan. Ya. Ya kan nggak tahu ya pembayatannya kapan ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian saat pembayatan itu
tidak ada yang bersenjata, ya. Baik Al-Mahdi yang membayat Al-Mahdi itu bukan pasukan bersenjata, ya, bukan pasukan yang punya senjata atau bawa senjata, tidak. Tangan kosong, ya orang-orang biasa, ya. Orang-orang soleh, usdun bin nahar wa ruhban bil lail, ya. Sifat mereka orang yang bayat Al-Mahdi itu kalau siang seperti singa, ya. Kalau malam itu seperti ahli ibadah, gitu. Orang-orang soleh luar biasa. Jumlahnya sekitar 300 belasan, ya, 300 belasan, 313 atau lebih atau kurang, ya wallahu alam. Itu jumlah yang bayat. Di antara mereka ada perempuan juga, dibayat dengan senyap, ya, waktu setelah isya sebelum subuh, tanpa kekuatan, ya. Tanpa kekuatan. Ini poin penting, ya. Jadi kalau dulu kan pakai senjata itu, yang Juhaiman bawa senjata, bawa air, pergalan, ya, bawa kurma kayak gitu. Itu kayak sudah siap-siap mau perang gitu. Kalau Al-Mahdi yang hakiki tidak, ya. Karena misi Al-Mahdi adalah pembawa rahmat, tidak begitu saja perang tidak, ya. Berperang itu karena terpaksa harus menumpas kedzaliman, akhirnya nanti ada peperangan, gitu. Nah, ini tanpa senjata. Hadisnya dari Ummul Mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala sayaudu bihadzal bait, yakni al-Ka'bah, qaumun laysat lahum mana'ah wala uddat wala adat wala uddah, ya, wala adat wala uddah, yub'atsu ilaihim jaisyun hatta idza kanu bibaida minal ardi khusifa bihim, ya. Akan berlindung ke rumah ini, ke Ka'bah, ya, qaumun, satu kaum, laisat lahum man'ah wala adat wala uddah, kaum yang tidak punya kekuatan, tidak memiliki jumlah pasukan, ya, dalam jumlah besar ataupun perbekalan. Jadi ya natural begitu, ya, jumlahnya cuma 300-an, natural, ya. Yub'atsu ilaihim jaisyun. Kemudian ketika pembayatan ini sudah terdengar ada pembayatan, maka nanti akan ada pasukan yang dibentuk untuk menumpas. Arahnya dari utara. Ini akan ada pasukan yang digerakkan untuk datang ke Ka'bah menumpas Al-Mahdi dan orang-orang yang membayatnya. Jumlahnya kan masih sedikit dan tidak bersenjata. Nah, ketika ini terdengar pembayatan ini, nanti kalau menurut riwayat yang pertama kali datang untuk bergabung itu dari Yaman. Yang pertama kali datang bergabung dari Yaman. Nah, kemudian disiapkan pasukan untuk menumpas ini dari arah utara. Sementara ini kan belum punya kekuatan, maka nanti Allah sendiri yang akan membereskan pasukan tersebut. Caranya apa? Dibenamkan, ditenggelamkan ke bumi. Itu nanti caranya. Nah, ini kita lanjut kepada ciri yang berikutnya, ya. Ciri Al-Mahdi, bahwa itu benar-benar Al-Mahdi. Ciri berikutnya adalah terjadinya peristiwa pembenaman pasukan yang akan memerangi Al-Mahdi. Terjadinya di daerah Baida, Dzulhulaifah, ya, Bir Ali itu ke arah selatan sedikit, ya, jadi masih lebih dekat ke Madinah. Antara Mekah Madinah masih lebih dekat ke Madinah. Itu di Padang, ya, sana itu akan terjadi peristiwa pembenaman pasukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini diantara Mekah Madinah di Baida, ya. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyul Ka'bah,
akan berperang pasukan Ka'bah, maksudnya pasukan memerangi Ka'bah, memerangi orang-orang yang berlindung di Ka'bah, yaitu Al-Mahdi dan orang-orang yang membayatnya. Fa idza kanu bi baida minal ardi, sehingga ketika mereka ada di tanah lapang dari bagian bumi yang disebut tadi di antara Mekah Madinah, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, maka akan ditenggelamkan dari yang paling pertama sampai yang paling belakang. Ini kalau digambarkan iring-iringan pasukan ya, dari yang pertama sampai belakang, jumlahnya ini ribuan pasukan ini, mungkin sekitar 12.000 atau lebih ya. Iring-iringan ini ditenggelamkan dari yang paling pertama sampai yang paling akhir. Berapa berarti luas wilayah yang ditenggelamkan? Kalau radiusnya melingkar berarti lebar banget. Tapi kalau misalkan ukuran bumi jalannya saja yang diambleskan, ya cukup panjang berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemungkinan melingkar karena nanti disebutkan orang-orang banyak selain prajurit ini juga ada yang terbenam ya, nanti ikut seperti itu. Nanti ada pasukan yang datang dengan ikut dengan sukarela, ada yang karena terpaksa. Nah, nanti kan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Apakah jadi ahlul jannah, apakah jadi ahlun nar, tergantung niat mereka.